Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Selasa 16 Desember 2025. Hikmat Pagi pada hari ini mengambil tema Sumber Keselamatan Abadi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami mau bersyukur atas istirahat semalam, dan pagi ini kami masih boleh bangun dalam keadaan yang sehat, karena Engkau saja yang memberikan semuanya pada kami. Sebelum kami melakukan kegiatan pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa mau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 5 ayat 7 hingga yang ke-10. Tapi kita akan fokus pada Ibrani 5 ayat ke-8 hingga yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Masih dengan latar belakang kawasan Telaga Biru di Cicerem, Jawa Barat, dan ini merupakan salah satu saluran sumber air yang mengalir ke Telaga Biru. Mari bersama saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Di masa Bait Suci yang kedua, terutama pada sekitar abad 1 Masehi, jabatan imam besar merupakan posisi paling penting dan berkuasa di dalam Yudaisme. Jabatan tersebut menggabungkan otoritas keagamaan dan sampai batas tertentu otoritas politik. Imam besar mempunyai beberapa tugas utama yang sangat penting antara lain. Yang pertama adalah penyelenggaraan Yom Kippur atau Hari Raya Perdamaian. Ini adalah tugas imam besar yang paling suci karena hanya dia yang diperbolehkan masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu tempat yang dianggap paling suci di Bait Allah, setahun sekali. Imam besar mempersembahkan korban pendamaian bagi seluruh umat Israel. Yang kedua, Ketua Sanhedrin. Imam besar berfungsi sebagai Kepala Sanhedrin, yaitu mahkamah agama dan sipil tertinggi Yahudi. Dia memimpin persidangan dan membuat keputusan hukum yang penting. Yang ketiga, dia penjaga hukum dan tradisi. Imam besar dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam menafsirkan hukum Musa atau Torah. Apa alasan Rasul Paulus menyatakan Tuhan Yesus sebagai imam besar? Paulus ingin menegaskan melalui surat pastoralnya kepada jemaat Ibrani bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan yang sejati. Dikatakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan Yesus bukanlah imam besar biasa yang mempersembahkan korban pendamaian setahun sekali di Bait Suci. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian sekali untuk selama-lamanya. Bahkan Paulus dengan sangat rinci menerangkan penderitaan dan ketaatan Kristus dalam mengemban tugas mulia dari Bapa. Tuhan Yesus merupakan imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ia telah dicobai dalam segala hal tetapi tidak berbuat dosa. Rasul Paulus menandaskan bahwa dalam kemanusiaannya
Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dan dalam kesalehannya, Yesus telah didengarkan serta disempurnakan. Artinya, Tuhan Yesus sungguh anak Allah dan sumber keselamatan yang sejati. Sudahkah saudara percaya kepadanya? Yesus Kristus, keselamatan sejati dan abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami memiliki juru selamat. Ia adalah imam besar yang sudah menebus kami, memperdamaikan kami dengan Engkau, bukan dengan darah domba, tetapi dengan darah-Nya sendiri yang kudus. Sehingga kami yang percaya kepadanya beroleh keselamatan yang sejati. Maka tolong kami agar kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh terus setia mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.